Kita tunggu berapa menit lagi, Dok? Ya. Boleh ingatkan mungkin di grup ya. Ya. Seperti ingatkan di grup WA juga, di grup WA sama teman-temannya yang ada yang ikut itu. Ya, selamat datang dan selamat malam buat yang baru join ya. Kita akan mulai jam 7:48 ya. Nah, untuk rekan-rekan semua mungkin bisa di absen ya. Dari mana aja, klinik mana, dan alamatnya di mana. Boleh silahkan tulis di kolom komentar. Kalian nunggu yang lain ya untuk join. Boleh di absen dulu dari mana dan klinik apa. Ini ada dari Kang Robi dari klinik Putra Medika Jangari, Dokter Ana dari klinik Anindita, ada juga Ibu Ade Erma dari klinik Sukses Medika. Oke, oke, ada Dokter Alfi Sahrin dari klinik Azhara Medika. Wah, sudah mulai banyak nih audiensnya. Silahkan yang baru join, absen dulu. Siapa dan dari mana? Kita mulai 1 menit lagi ya. Oke, baik, mungkin kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Darmawan. Saya di sini selaku moderator dan izin untuk menggantikan Kang Novi yang berhalangan hadir untuk acara pada malam hari ini. Nah, dan juga untuk malam hari ini adalah pembahasannya tentang rekam medis elektronik. Oke.
Mungkin tanpa membuang banyak waktu, saya persilahkan kepada Dr. Yusuf. Saya persilahkan. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam kenal semuanya yang baru bergabung, baru join di grup Mentoring Klinik. Ini adalah acara pre-seminar Mentoring Klinik. Saya sampaikan salam dari Kang Novi. Kebetulan malam ini berhalang hadir dan masih di jalan, masih ada training di Jakarta. Dan saya malam ini akan memberikan materi terkait bagaimana. Saya izin share screen. Rifki bisa keluar dulu dari share screen. Oke, saya izinkan menyampaikan share screen, teman-teman. Materi malam ini adalah terkait bagaimana mengubah keterpaksaan menjadi sebuah peluang, strategi inovatif, penerapan rekam medis elektronik. Ini kebetulan dengan adanya Permenkes nomor 22 tahun 2, nomor 24 tahun 2022 terkait penerapan rekam medis elektronik di Fasiankes, di baik itu di klinik, di apotik, di praktek bidan mandiri, di praktek dokter. Diizinkan saya akan menyampaikan. Perkenalkan lebih dahulu saya Dr. Yusuf. Kebetulan sejak lulus tahun 2001 sudah mengelola beberapa klinik, baik itu bekerja sama dengan orang, ada juga buka sendiri. Saat ini full fokus untuk mengelola klinik di klinik keluarga. Kemudian juga bertugas di Istana Kepresidenan Cipanas. Saya kebetulan tinggal di Cipanas, Cianjur. Dan alhamdulillah sejak tahun 2013 sudah mendirikan sendiri klinik di klinik keluarga di Pacet, daerah Pacet Cianjur. Saya juga saat ini membantu klinik-klinik lain, mentoring klinik-klinik sebagai mentor klinik, membantu dalam mengelola manajemen dan mengelola kliniknya masing-masing. Dan pengalaman di klinik keluarga sejak tahun 2013 kita berdiri dan 2014 bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Sudah menjalankan juga sejak tahun 2014 rekam medis elektronik, dan sekarang juga mengelola apotik, klinik kecantikan, juga laboratorium juga. Dan sejak tahun 2014 kita sudah, awalnya dulu teman-teman kita karena di daerah Cipanas, di Cianjur banyak pasien, mungkin dialami juga teman-teman datang tidak membawa kartu berobat, tidak membawa apa namanya identitas, bahkan bingung datang, KTP nggak bawa, kartu BPJS nggak bawa. Kalau ditanya namanya siapa, Asep. Pada nama lengkapnya siapa nggak tahu. Kadang pun orang tua segala macam. Jadi kita kesulitan bagaimana mencari siapa sih bapak ini dengan nama yang berbeda-beda. Kadang-kadang satu pasien bisa ada tiga tiga kartu ya, tiga rekam medis ya. Jadi akhirnya numpuk. Belum kalau lagi hektik, lagi pas jam sibuk karena kita klinik-klinik BPJS, saat jam sibuk penuh jadinya susah. Akhirnya sampai pasiennya udah, Neng, ganti yang baru aja. Akhirnya riwayat rekam medis sebelumnya tidak tidak ada. Akhirnya kita beralih udahlah kita awalnya hanya sebagai search engine aja untuk tahu nama pasiennya, nomor telepon, alamatnya, dan riwayatnya supaya tahu. Kalau seperti itu, sekarang sudah berkembang menjadi antrian, kemudian ada sampai ke kasir, sampai ke akunting, bahkan ke mobile untuk mendaftar online. Nah, ini mungkin sekedar sharing-sharing aja teman-teman ya. Kira-kira apa sih kesulitannya dengan atau kebingungannya terkait adanya terbitnya Permenkes 24 tahun 2022 terkait penerapan rekam medis elektronik. Mungkin teman-teman bisa sharing, Nah, bisa. silakan rekan-rekan semua tentang permasalahan tentang penerapan rekam medis elektronik.
boleh raise hand untuk open mic ataupun share di kolom chat tentang permasalahan rekam medis ini. Silakan. Bagaimana kira-kira yang belum menerapkan rekam medis elektronik, apakah eh, hal-hal apa yang kira-kira dibingungkan, boleh silakan sharing yang di sini boleh, atau mau resen boleh, ataupun yang sudah menerapkan rekam medis elektronik, eh, apa permasalahannya, apa kira-kira. Boleh sharing-sharing, silakan teman-teman. Ada yang mau sharing-sharing, teman-teman? Boleh, Ya, boleh. teman-teman, silahkan. Bila ada sharing-sharing tentang penerapan rekam medis ataupun yang sudah. Nah, ini dok dari dokter Ana. Katanya masalah kos dok, hehe, katanya. Ya, memang untuk awal, memang bagi yang belum, memang kosnya biasanya, apalagi dok, kira-kira dok, selain itu apa lagi? Mungkin yang lain? Atau dokter Ana mau open mic, open kamera, mau sharing, boleh dok. Dokter Ana dari klinik Anandita kalau nggak salah ya. Apalagi teman-teman? Dokter Ana mau mau sharing, boleh? Open mic, open kamera, atau open mic boleh, dok. Yang lain teman-teman? Oke, teman-teman bisa di-share permasalahan tentang ketetapan dari pemerintah ini untuk implementasi rekam medis, silahkan. Jika ingin ada yang raise hand, boleh. Nanti di open mic. Kalau yang sudah pakai, kira-kira permasalahan apa kira-kira? Oke, saya lanjut aja ya kalau gitu ya. Tadi memang ada yang bilang masalah kos, ada yang masalah eh, bagaimana trainingnya ke timnya. Kadang-kadang banyak banyak yang sudah sepuh-sepuh ya. Jadi sehingga kadang-kadang dia susah untuk mengikuti, apalagi kalau dokter ya. Kalau kita sebagai pemilik klinik, untuk dokter-dokter yang golongan-golongan kolonial, agak susah untuk mengalami perubahan ini gitu loh teman-teman. Nah, ini yang menjadi kendala juga beberapa yang kita alami dulu ya. Terus kemudian eh, awalnya ya juga sama. Mereka perubahan ini mereka sudah nyaman dengan manual ya. Tapi memang dari kita, dari owner, dari pimpinan ya memang harus harus membuat komitmen dan ketetapan bahwa kita akan mulai rekam medis elektronik. Tapi begitu dipraktekkan, dan alhamdulillah teman-teman justru lebih nyaman sekarang dengan adanya rekam medis elektronik ini ya. Nah, ini Nah, menurut Karen DeSalvo, dia adalah Chief Healthy Officer dari Google, bahwa rekam medis elektronik adalah komponen penting dalam sistem layanan kesehatan modern ya. Ini untuk meningkatkan layanan pasien, memfasilitasi komunikasi antar penyedia layanan kesehatan, dan memungkinkan dalam pengambilan keputusan berdasarkan data. Nah, jadi memang si Karen ini bilang bahwa bukan hanya sebagai penyimpanan data rekam medis ya, bahwa rekam medis elektronik ini, tapi juga memfasilitasi komunikasi antar dokter, dokter dengan perawat, dokter dengan bagian farmasi atau bagian laboratorium. Dan dari data-data pasien ini, dari data-data yang ada, kita bisa mengambil keputusan nih dengan data ini. Apalagi ini sudah mendekati tahun 2024 ya, untuk tahun depan ataupun 5 tahun ke depan, jangka panjang, itu bisa dari data yang rekam medis ini kita bisa ambil. Nah, kira-kira apa saja sih kemudahan? Kita sudah tahun 2014 sudah menerapkan rekam medis elektronik ini, sudah terintegrasi mulai dari pendaftaran, mulai dari timbang tensi, anamnesa, ke dokter, sampai ke apotik. Memang sudah tidak menggunakan kertas lagi, sudah lebih mudah, lebih irit
dengan tidak adanya kertas, tidak perlu ruangan untuk penyimpanan juga, cetak surat sakit, sudah dengan barcode sehingga tidak ada komplain. Dan bahkan sekarang sudah menggunakan mobile ya untuk pendaftaran. Jadi waktu tunggunya lebih relatif singkat karena pasien-pasien BPJS, sehingga komplainannya paling banyak adalah terkait waktu tunggu. Sehingga dengan adanya mobile ini alhamdulillah memecahkan. Jadi dasarnya memang dari persoalan di kita ya teman-teman ya, persoalan di kita dari mulai awal kita search engine-nya bagaimana untuk mencari data pasien, kemudian mencari eh, rekam medis pasien sampai sekarang terkait antrian. Bahkan sekarang sudah sampai ke akunting dan data laporan keuangan dan juga untuk customer relation management. Nah, selain itu apa saja sih kira-kira dengan implementasi rekam medis elektronik, bukan hanya memang karena memang peraturan pemerintah per Desember 2023 ini semuanya harus rekam medis elektronik ya, tapi manfaatnya apa sih? Atau kemudahan apa yang kita peroleh dari rekam medis elektronik ini? Pertama mungkin dari sisi manajemen ya teman-teman ya. Dari sisi manajemen adalah efisiensi dan produktivitas. Justru dengan rekam medis elektronik ini, pasien dan kita, manajemen, lebih produktif, lebih efisien. Masalah tadi tidak mencari rekam medis pakai di ruangan rekam medis, dikunci, dan nyari satu-satu, tidak double kertas segala macam, laporan tinggal kirim, laporan tinggal cetak, lebih efektif, lebih efisien, produktivitasnya teman-teman lebih meningkat. Yang dulu mungkin kalau masih sedikit memang mungkin bisa ya teman-teman. Baik kalau udah pasiennya sudah agak banyak, ini agak repot teman-teman. Dan sebetulnya dengan rekam medis ini lebih lebih efektif, lebih produktif di teman-teman di SDM-nya. Bisa di layanan di kita cukup dengan satu orang itu bisa menangani satu pasien dan satu timbang tensi segala macam. Tidak usah cari-cari rekam medis, tidak perlu orang rekam medis sebetulnya. Yang dulu mungkin rekam medis dibutuhkan dengan adanya kebijakan rekam medis elektronik ini, mungkin D3 rekam medis sekarang mungkin terdiskusi ya. Kemudian, nah ini sebetulnya kalau di kita memudahkan analisis dan pelaporan data, baik itu pelaporan, kalau di segi laporan ya teman-teman ya, laporan bulanan mungkin yang kita kan sering ke puskesmas ya, laporan bulanan, laporan penyakit, untuk teman-teman yang di layanan ya, kemudian laporan untuk keuangan, semua jenis laporan kita tinggal bisa klik, tinggal kirim bentuk PDF-nya segala macam, laporan jumlah pasien hari ini, jumlah pasien bulanan, peningkatan jumlah pasien tahunan, data ini bisa kita ambil. Kemudian jumlah penyakit juga bisa. Data tren apa sih sekarang yang tren kesehatan apa sih penyakit. Kemudian untuk mengevaluasi pasien juga. Efektivitas tim juga, SDM juga. Kita bisa memantau perbedaan dokter satu dengan dokternya lainnya, mulai dari dia klik, mulai anamnesa sampai dengan dia klik sampai selesai, dikirim data obat ke bagian farmasi, ini berapa lama. Nah, kemudian dari tim juga sama, kita efektivitas tim masing-masing orang kan berbeda. Kita bisa, produktivitasnya bisa kita nilai. Dari waktu tunggu juga untuk pasien juga ada kepastian, dia menunggu berapa lama, dia datang ke kliniknya nggak bisa, dengan mobile itu bisa dipantau. Untuk pihak farmasi ataupun apotek, kita bisa tahu mana obat yang slow moving, fast moving, pengeluaran obat hari ini, per minggu, per bulan, bahkan sampai analisa perputaran obatnya. Mana contoh seperti ini, paracetamol dalam 1 bulan kebutuhannya berapa sih? Lagi trennya seperti apa? Ini lagi obat flu misalkan lagi banyak. 1 bulan misalkan, oh bulan ini kira-kira 10 box. Oh untuk bulan depan kita bisa pesan, bisa ambil tambah 5%-nya untuk antisipasinya ya. Jadi data obat-obat mana yang keluar per bulannya kita bisa ambil. Jadi bisa tidak harus setiap butuh obat kita pesan, setiap butuh kita pesan. Jadi harus lebih lebih efektif di apoteknya ya teman-teman. Kemudian saat SO pun, saat stock of name, tidak lama-lama menunggu lagi. Pendapatan di kasir pun saat itu juga kita bisa print dan bisa, kadang-kadang kan ada dokter yang memang fee-nya bulanan, ada harian, ada mingguan ya. Nah untuk
dokter-dokter yang mingguan, yang harian, itu bisa kita ambil datanya. Berapa uang duduknya, berapa jasa dokternya, jasa tindakannya, jumlah pasien dia berapa hari ini. Saat dia dokter selesai jam 8, saat itu juga dia bisa ngambil dengan data langsung lebih terperinci data pasiennya. Di akunting juga sama. Laba ruginya udah bisa kelihatan. Nah, selain itu juga di bagian mutu, teman-teman, dari mutu juga, ya, apalagi dengan akreditasi ya. Akreditasi tiap klinik sekarang wajib akreditasi. Dengan adanya rekam medis elektronik ini, di klinik keluarga pun barusan selesai akreditasi. Ini lebih menjadi nilai plus. Nah, apa saja sih dari bagian mutu yang kita akan benahi? Pertama terkait kesalahan medis, teman-teman ya. Kesalahan medis, kondisi medis sebelumnya, kesalahan pemberian obat yang tadinya mungkin dari dokter tulisannya jelek, nggak kebaca sama bagian farmasi, sekarang udah lebih terbaca. Riwayat sebelumnya, riwayat alergi yang pasiennya karena rekam medisnya double-double, nggak ketahuan, dia alergi terhadap injeksi melakukan metampiron segala macam. Tiba-tiba itu sudah ada warningnya, sudah ada pemberitahuannya bahwa dia alergi. Kemudian kesalahan identitas yang sering adalah walaupun memang masih ada saja, tetapi ini lebih diminimalisir terkait kesalahan medis ini. Kemudian identifikasi risiko juga. Risiko-risiko yang pasien lebih akurat, risiko seperti tadi ya, kesalahan, timbang tensi, kemudian riwayat kesalahan identifikasi terhadap risiko dia alergi, itu lebih lebih mudah, lebih cepat, tidak harus menunggu lama. Analisa penyakit juga bisa dianalisa tertentu. Kemudian peningkatan efisiensi terhadap akses data pasien lebih cepat, lebih mudah, waktu tunggu juga lebih dianalisa. Ada beberapa apotek di Bandung, saya lihat, dia sudah pasti waktu tunggunya 7 menit. Kalau kita dulu ingat, zaman dulu McD sebelum diboikot, dulu kan ada jam pasir ya. Kalau lebih dari sekian menit, dia nggak akan. Nah, itu sebetulnya teman-teman bisa memperkirakan ya, waktu tunggu pasiennya sudah berapa dengan jumlah pasien sekian, ataupun di apotek pun saat peracikan, ataupun, oh kalau obat racik, sekian. Kalau hanya obat biasa, mungkin sekitar 3 menit sudah selesai. Lebih cepat teman-teman ya, lebih cepat. Dan dulu kita pun banyak dikomplain terkait surat sakit ya, di banyak industri, karena di sini banyak industri, banyak badan usaha, banyak hotel, dikomplain banyak pasien-pasien ini, mungkin dialami juga di teman-teman sekalian, banyak yang memasukkan tanda tangan ataupun mencetak surat sakit dengan atas nama kita, dengan cap kita. Tapi sekarang dengan adanya rekam medis elektronik ini, si HRD bisa lihat karena ada barcode-nya, nandakan ini asli atau tidak. Kemudian data data dari kita, data badan usaha itu, atau hotel, ataupun pabrik itu, kita bisa ketahuan, oh di badan usaha ini si A ini banyak sakitnya apa aja, oh lambung, berarti di situ kita bisa memberikan penyuluhan terkait lambung itu. Tidak tidak datanya lebih akurat teman-teman ya. Oh si A ini sering sakit, kenapa sih dok? Nah datanya kita bisa lihat, kita bisa bikin laporan terhadap perusahaan tersebut. Kemudian kesalahan dan kehilangan data, karena ini simpennya di cloud, lebih aman teman-teman ya. Teman-teman bisa mengakses dari mana aja. Mau kemungkinan kehilangan datanya, tetap walaupun begitu tetap harus ada backup ya. Backup dalam arti backup di kitanya, walaupun simpannya di cloud, di server ya. Kemudian walaupun elektronik harus bisa dicadangkan dan lebih mudah dipulihkan kalau ada kesalahan-kesalahan dengan backup tersebut. Kualitas layanan ke pasien pun lebih meningkat teman-teman ya, dengan adanya rekam medis ini elektronik ini. Dari sisi kemarin pun saat akreditasi, saat diminta silakan pasien hari ini minta rekam medisnya, kita tinggal print aja, dan di surveyor itu menjadi nilai plus buat kita. Keamanan data pun sama, lebih ini apalagi sekarang ada dalam ada satu sehat ya teman-teman ya, dari kita mau kemana saja data pasien di
Satu Sehat iya, di BPJS juga ada e-care ya, kalau nggak salah. E-care itu sama juga, sistemnya sama dengan Satu Sehat. Terus kemudian koordinasi antar dokter, efektivitas pengobatan pun dari satu dokter ke dokter lainnya, riwayatnya bisa ketahuan. Bisa ketahuan dokter A memberikan apa, kita tahu kualitas dokternya tersebut seperti apa, obat-obat apa saja yang diberikan, dari data pun, dan saat itu juga kita bisa tahu stok obat yang mana yang habis, mana yang tidak, mana yang komposisi obatnya pun bisa tahu untuk efektivitas pengobatannya juga. Ini dari sisi mutu teman-teman ya. Nah, kalau dari sisi apotek, apa saja sih keuntungan bagi teman-teman yang di apotek ataupun di klinik yang menggunakan layanan farmasi teman-teman ya? Pertama, nah jadi monitoring stok secara real time. Teman-teman yang di klinik, dokternya bisa tahu, oh komposisinya apa, kita bisa milih obat-obat apa saja yang ada stoknya saat itu. Kalaupun nggak ada, pengganti dengan komposisi yang sama kita bisa tahu. Kemudian pembelian, pengeluaran obat, harga obat saat itu bisa kita tahu hari itu juga, saat itu juga real time kita bisa tahu kapan obat apa saja yang keluar, berapa macam, harganya berapa, keuntungan kita hari ini berapa, dan bahkan kita bisa milih distributor mana yang lebih murah, mana misalkan itu bisa kita stok saat stok off name pun ini di teman-teman yang dulunya mungkin setelah selesai layanan jam 8 saat akhir bulan stok off name mungkin bisa sampai jam 11 sampai jam 12 teman-teman untuk teman-teman di apotek ya. Tapi sekarang jam 8 kita close layanan, jam 9 jam 10 teman-teman sudah selesai stok off name. Jadi lebih cepat, lebih efektif sebenarnya teman-teman. Nah, di kasir pun sama, di point of sales kasir seperti saya sampaikan tadi, pendapatan hari itu bisa langsung ketahuan berapa obat apa saja yang keluar, dokter mau minta rekapan jasa tindakan ataupun pasien dia berapa sudah bisa tahu kita. Laporan pun langsung bisa cepat saat diminta kita hari itu stok obat apa aja yang keluar, pemesanan pun kita bisa tahu, kita bisa naikkan 10% untuk pemesanan obatnya. Mau di mana saja teman-teman di rumah pun untuk pesan obat bisa dipantau dari jarak jauh pun teman-teman, ini istilahnya bisa dibilang mungkin autopilot ya, tapi teman-teman di rumah teman-teman bisa pesan obat, bisa ngontrol kondisi layanan, kondisi pasiennya berapa, buang masuk berapa, segala macam. Nah, dari sisi marketing teman-teman, dari sisi branding dari marketing. Yang pertama, mungkin teman-teman brandingnya, citranya buat yang menggunakan rekam medis elektronik ini bisa dibilang brandingnya bagus ya. Ada teman datang ke sini, dia nggak nyangka, loh, ada klinik di kampus tetapi udah canggih gitu loh. Udah menggunakan rekam medis elektronik. Nah, itu menjadi nilai plus juga bukan hanya buat relasi kita tetapi juga buat pasien, buat citranya lebih lebih positif teman-teman. Kemudian trust ke pasien juga eh, tidak karena apa namanya? Waktu tunggunya lebih pasti, terkait keamanan obatnya, terkait datanya lebih safe buat dianya, lebih aman, sehingga trust pasien pun lebih meningkat. Dan keamanan rekam medisnya pun nggak perlu ruangan rekam medis seperti dulu, punya ada rak-rak segala macam, cukup dia disimpan di cloud saja. Kualitas layanan pun lebih meningkat, lebih cepat, lebih waktu tunggunya udah pasti, pasien lebih lebih nyaman mungkin ya, bisa mantau dia nongkrong di kafe atau di kantin, dia tinggal berapa nomor lagi dia bisa bisa tahu teman-teman. Nah, ini lebih penting buat saya sekarang sudah ada meningkatkan hubungan ke pasien ya, relationship-nya lebih meningkat. Ini ada sedikit cerita teman-teman. Data-data dari rekam medis itu, baik itu data pasien, jumlah kunjungan, data, ada nomor telepon, segala macam alamat, itu bisa kita follow up. Follow up bagaimana perkembangan pengobatannya. Kalau dulu mungkin teman-teman nyatat,
atau nge-save nomor ya, ini sekarang kita tinggal ngambil data, bisa di-print ataupun bisa dihubungkan dengan mesin CRM-nya. Kita tinggal broadcast saja. Bisa say hello untuk ucapan selamat ulang tahun saat dia ulang tahun, ataupun tahu bagaimana perkembangan pengobatannya, bagaimana tindakannya. Contoh dia habis cabut gigi, bagaimana Bu kondisinya. Nah, dengan perhatian itu, dengan relationship itu, maka itu menimbulkan engage, menimbulkan ikatan klinik kita dengan pasien. Ada sedikit cerita, eh, orang tua, kebetulan pasien memang pasien loyal kita, ngobrol-ngobrol di ruang tunggu dengan saya. Dia cerita, "Dok, kebetulan ada pasien prolanis, kita ngelola pasien-pasien hipertensi sama diabetes." Dia cerita sama saya, "Dok, seumur umur saya udah memang sudah sepuh. Saya baru kali ini dapat ucapan selamat ulang tahun. Anak-anak saya aja belum pernah mengucapkan selamat ulang tahun. Cuma dari klinik." Nah, itu kan suatu wow experience, teman-teman. Dengan dia mendapatkan wow experience itu, dia akan loyal ke kita. Dia akan menjadi advocate kita. Dia akan cerita tuh ke yang lainnya. Nah, itulah akhirnya ada word of mouth ya, getuk tular. Dia akan cerita kemana-mana bahwa layanan kita baik, perhatian kita ada. Ini salah satu bentuk nilai plus daripada rekam medis elektronik itu, data itu kita bisa pergunakan untuk marketing. Nah, begitu teman-teman sekalian, sedikit dari saya. Memang rekan medis elektronik itu bukan hanya untuk menyimpan data saja, tapi memang kunci untuk menggali pengetahuan, untuk data. Kita manfaatkan data ini untuk ngambil keputusan, untuk ke pasien juga, untuk klinik, apalagi ini sudah mau akhir tahun, bagaimana sih strategi kita untuk 2024 ke depan atau bahkan 5 tahun ke depan, dari data pasien, data penyakit, data mana sih, daerah mana sih yang belum pasien-pasiennya belum datang ke kita. Di situ kita bisa adakan penyuluhan, eh, data penyakit di suatu badan usaha pun kita bisa adakan penyuluhan seperti saya sampaikan tadi. Penyakit-penyakit, misalkan banyak sakit mah nih, karena jarang sarapan, kita bikin edukasi. Banyak manfaat dari data dari rekam medis elektronik ini bisa kita manfaatkan. Begitu teman-teman. Mungkin ada yang mau share ataupun ada yang mau tanya, silahkan. Ini saya lihat ada yang raise hand juga nih. Mangga, silahkan. Ya, silahkan Dokter Maulana, open mic. Dokter Maulana mau ngobrol-ngobrol atau gimana? Siap. Izin Dokter Yusuf. Silakan dok, mangga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak langganan Dokter Maulana nih. Ya, Makasih dok. izin Silakan dok. belajar dok. Ya, sama-sama belajar kita dok. Mungkin ada beberapa pertanyaannya dok, nggak apa-apa dok. Mangga, mangga. Satu-satu. Ya boleh, Hmm. sekaligus boleh. Untuk rekam medis elektronik ini kan yang pertama, mungkin permasalahannya kalau mati listrik gimana di dokter, itu yang pertama ya. Ya. Yang kedua, cara menghubungkan koneksi antar satu komputer dengan komputer yang lain antar ruangan, apakah pakai kabelan atau cukup wifi gitu dok. Itu yang kedua. Yang ketiga dok, pakai RME merek apa dok, rekam medis elektroniknya. Kemudian yang keempat, waktu pemasangan berarti harus teknisi komputer ya dok. Bisa sharing kah dok, mungkin ada kenalan relasi dok, karena mau persiapan juga kita akreditasi dok. Mungkin Ya. makasih non. Pertama, tetap kita harus ada backup ya dok ya, backup untuk manualnya. Kalau kecuali dokter di kliniknya sudah ada genset ya, dok. Ada genset itu lebih safety sebetulnya dok. Sudah ada genset lebih safety. Tetapi tetap backup manual tetap harus ada dok. Di kita pun sama, walaupun sudah ada genset. Karena kadang-kadang namanya koneksi internet pun sama. Kita masih belum ada provider lain, masih pakai IndiHome. Kadang-kadang saat hektik pun, saat penuh, loading, apalagi saat banyak pasien. Jadi tetap backup manual. Kita kalau memang kondisi seperti itu, kita langsung ambil keputusan dok. Bagaimana bagaimana ininya. Kemudian yang kedua mungkin
terkait nggak pakai kabelan, Dok. Ini karena kita bukan pakainya kan cloud ya, pakainya server, makanya pakainya mau diakses di mana aja bisa, Dok. Antar satu komputer dengan komputer yang lainnya, dokter mau misalkan beda dari ujung ke ujung pun ataupun di rumah pun bisa ngontrol data pasien, bisa konsultasi online, bahkan kita bisa tahu riwayat penyakit daripada pasien tersebut. Dan yang terakhir, kalau nggak salah, wah ini ada Mas Manto ini. Ini saya pakai punyanya Mas Manto ini. Kebetulan bisa sharing Mas Manto terkait teknis ini. Soalnya udah teknis nih kayaknya ini. Halo dok, selamat malam Dokter Yusuf dan rekan-rekan semua. Selamat malam Mas Manto. Boleh Mas Manto bantu saya nih. Ini Oh udah iya seru dok, soalnya. ya terima kasih Dokter banyak izin Maulana nih. bergabung. Salam kenal Dokter Maulana, Dokter Yusuf, rekan-rekan semua, salam kenal. Ya, menyimak saya ya dari awal mentoring klinik sampai sekarang pembahasannya ternyata relevan ya dengan saya. Terima kasih banyak dok. Ini saya jadi bisa sedikit sharing mungkin ya dok ya. Tadi ya mungkin sebenarnya agak tricky juga sebenarnya untuk implementasi rekam medis elektronik ya dok ya. 100% betul apa yang disampaikan oleh Dokter Yusuf, karena memang kebetulan waktu itu kan kita pengembangan pertama kali rekam medis elektronik medisi ini di klinik keluarga memang waktu itu gitu. Pengalaman yang sangat luar biasa karena waktu itu kita ngembanginnya aja 2 tahun dok ya. Dengan klinik yang lumayan ramai ya, bukan lumayan lagi, sangat ramai gitu. Sehari kan 300 lebih pasien gitu. Jadi memang banyak sekali. Tapi setelah itu kita pengalaman juga, setelah siap kita pasarkan waktu itu ke banyak vaskes ya, klinik, puskesmas, dokter itu masalahnya memang seolah beragam. Tapi sebenarnya ini ya dok ya, apa namanya kurang lebih secara garis besar sama sebenarnya. Kalau kayak tadi disebutin bagaimana dok kalau dari Dokter Maulana tadi saya menyimak kalau mati lampu gitu. Memang hal-hal seperti itu yang pada akhirnya menjadi kendala untuk tidak mau menggunakan. Memang betul 100% disampaikan oleh Dokter Yusuf tadi ya. Memang mau nggak mau memang harus pilihannya dua karena aplikasinya itu pilih aplikasi yang berbasis cloud kalau saran dari kami. Kenapa? Karena kalau aplikasi berbasis cloud itu kita hanya tinggal menyiapkan komputer dan internet, dok. Biasanya kalau komputer yang ditanam di klinik, nah itu biasanya banyak kendala. Misalkan settingan IP atau settingan jaringannya kesenggol atau salah settingan ke reset sendiri, itu udah nggak bisa dibuka tuh aplikasinya di masing-masing komputer. Tapi kalau cloud yang penting connect internet, nah itu bisa diakses. Apalagi kalau mati lampu tuh. Kalau mati lampu, pasien sudah diinputkan, tinggal buka HP aja kalau cloud kan gitu. Tinggal buka di tinggal buka di HP, dicek pasiennya udah diinputin, lanjut periksa gitu. Kalau saran dari kami begitu dok sebenarnya gitu. Ini kalau saya lihat Dokter Yusuf dan Mas Rizky izin ini banyak yang tanya juga. Tadi kan Dokter Ana nanya masalah kos. Kemudian dari Pak Gandhi nanya klinik yang di kabupaten daerah yang konsumennya menengah ke bawah, ketakutan ownernya akan berpengaruh ke harga pelayanan katanya. Sama rekomendasi nih Mas. Cuma jangan ya netral lah ya, jangan. Ini netral dok, saya nggak jualan. Rekomendasi apa ya? Kan, Yang kalau milih. kami kan dari medisi memang basicnya itu ya dok ya, apa namanya perusahaan software sebenarnya, perusahaan software host, branding, memang orientasi kami itu ke jalan keluar sebenarnya dok. Ada beberapa puskesmas yang datang ke kami pengen RME, pas kami cek ternyata sudah menggunakan Sikda. Nah di sana malah kami dorong, udah nggak perlu pakai medisi lagi, ini udah pakai RME, tinggal teman-teman yang lain didisiplinkan pakai gitu. Tapi mungkin kendalanya mereka, oh mas ini belum terdaftar di Satu Sehat, akhirnya beralih ke kami gitu. Banyak sekali yang memang kalau ada yang sudah pakai ada aplikasinya ya sudah lanjut aja gitu. Kita mah paling cuma bantu-bantu buat nyiapin komputernya, jaringannya yang kayak gitu malah dok. Jadi insya Allah netral. Nah, kira-kira apa Mas? Kira-kira bagaimana kita milih rekam medis elektronik apa saja sih kira-kira? Ya pertanyaan dari siapa? Reza nih, Reza ya. Jadi kalau dari kami dok, ini segala jenis lini bisnis ya dok ya. Maukah itu mau di kesehatan, ataukah itu nanti di bisnis yang lain ya, misalkan punya bisnis baju, bisnis restoran, apapun, dan membutuhkan sistem. Nah, kalau kami itu mendetailkan ada 4 syarat atau 4 faktor yang menyebabkan supaya aplikasi itu bisa berjalan dengan baik, dok. Jadi sistem bisa berjalan itu salah satunya ada aplikasi. Nah, tapi ada 4 faktornya. Faktor yang pertama itu adalah SAPRAS, sarana dan prasarana.
siap atau tidak untuk menyiapkan sarana prasarana utamanya komputer, kemudian alat-alat pendukung lain, karena biasanya itu modal awal bisa jadi malah lebih mahal dari harga aplikasinya. Yang kedua SDM. Nah, ini dok yang agak tricky seperti yang tadi disebutin oleh Dokter Yusuf ya. Kan banyak juga Ya, dokter-dokter betul. yang sudah senior itu biasanya nggak mau ngisi gitu, atau dokter-dokter yang ini nggak mau lah ribet, pengen cepet yang kayak gitu. Kemudian ada tim-tim juga yang misalkan saya mah udah biasanya juga pakai kertas gitu. Banyak yang seperti itu. Itu tim harus siap juga. Kemudian yang ketiga, ini sebenarnya yang paling penting adalah top manajemen sebenarnya dok. Ownernya sejauh mana mau mendorong Sapras dan juga karyawan itu atau timnya untuk mau berpindah atau berubah untuk menerapkan sistem. Kalau ketiga itu sudah, baru terakhir aplikasinya, gitu aplikasinya. Nah, aplikasinya milih yang bagaimana? Yang pertama yang tentunya punya support yang baik ya sebenarnya, karena kalau aplikasi itu pasti akan ada kendala, pasti pengen ada penyesuaian. Nah, bagaimana itu bisa bisa di handle oleh vendor, ataupun kalau mau bikin tim IT sendiri, gimana caranya tim IT itu mau support dan mau terus belajar gitu. Apalagi kalau Kemenkes kan ini masih pengembangan terus dok, termasuk yang satu sehatnya gitu. Nggak fix gitu. Bulan ini sudah selesai, bulan depan diganti lagi metodenya gitu. Seperti itu sih. Oke, makasih Mas Sumanto. Mungkin ini Masalah. saya izin menjawab sedikit ya terkait pertanyaan Dokter Gandhi kalau nggak salahnya. Ini kalau nggak salah ini jauh jauh nih. Masalah harga apa ya? Kabupaten konsumennya menengah ke bawah, ketakutan owner akan berpengaruh ke harga pelayanan yang tinggi nantinya jika menggunakan RME. Sebetulnya justru kalau seperti saya sampaikan tadi dengan adanya RME ini ya sebetulnya gini memang ternyata yang saya alami dok, pengalaman aja. Pengalaman yang saya alami dengan menggunakan RME justru lebih cost-nya lebih sedikit ya karena tidak menggunakan kertas. Memang budget di awal untuk yang sampaikan tadi Mas Manto, budget di awal untuk komputer, untuk WiFi, apa segala macam. Tetapi dengan setelah berjalan itu lebih memudahkan. Keuntungannya lebih banyak daripada kita menggunakan manual. Dan tidak usah khawatir dengan kekhawatiran bahwa nanti kliniknya mahal. Justru itu brandingnya klinik jadi lebih meningkat. Nah, terkait pertanyaan Mas Reza, ya satu kalau saya tambahan dari yang sampaikan Mas Manto tadi ya terkait lihat kebutuhannya ya. Kebutuhannya apa? Apakah memang kebutuhannya jadi bukan hanya persyaratan saja teman-teman ya. Tapi memang kebutuhan kita terkait rekam medis elektronik ini apa? Bisa sampai hanya untuk sampai stok obat aja, atau sampai dengan kasir, atau sampai dengan akunting malah, atau bahkan sampai dengan CRM-nya, ke Customer Relation Management-nya untuk meningkatkan yang saya bilang tadi ya, untuk meningkatkan engage kita dengan customer. Kita sapa, walaupun kemarin sering-sering sama Dokter Maulana juga, Dokter Maulana sudah manual ya, dikelola sendiri sama Dokter Maulana. Awalnya kita begitu, tapi makin ke sini makin banyak pasien ya, mau nggak mau kita memang harus punya mesin yang mengkonekkan data rekam medis elektronik kita dengan mesin itu untuk ya broadcast segala macam. Kemudian ya yang kedua ya yang saya sampaikan tadi bahwa aplikasi ini ya mudah diakses ya, ada support tadi sama Mas Manto sampaikan, ada support dari tim IT-nya, nggak susah dihubungi, nggak dihubunginya nggak susah. Jadi kalau kita ada trouble, biasanya di awal-awal biasanya ya Mas Manto ya pengalaman mungkin banyak trouble ya, seperti saya dulu sampaikan juga sama, awal-awal menerapkan ini ada penolakan dari teman-teman dokter maupun teman-teman karena mereka memang sudah nyaman ya. Sudah nyaman dengan manual. Untuk merubah dari nyaman menjadi tidak nyaman, awalnya memang harus dari kitanya ya, dari ownernya yang memang harus tegas dan memang harus ada support juga. Untuk awal memang harus modal dulu. Yang ketiga ya safety ya, semuanya harus safety, harus keamanan datanya harus dipastikan. Kalau sekarang harus koneksi dengan Satu Sehat, kalau kita kerjasama dengan BPJS mudah bridging BPJS-nya, dan ya tergantung dari kebutuhan dan support. Kalau saya betul dari Mas Manto sampaikan ya support dari tim. Mungkin dari saya itu untuk Pak Gandhi, Reza, dan Dokter Maulana. Mungkin ada lagi dok atau teman-teman silahkan ada yang mau tanya. Kalau medisi sekarang udah banyak ya Mas Manto yang pakai Mas? Puskesmas atau klinik-klinik atau dokter praktek, apotek. Alhamdulillah dok, udah 100 lebih. Kemarin puskesmas hampir seluruh puskesmas Cianjur.
klinik juga ini. Nah, kemarin nanti Jumat kita juga ada jadwal Dok untuk Zoom meeting dengan Puskesmas dan Vaskes-Vaskes yang ada di Cianjur di Kabupaten Sukabumi. Siapa tahu teman-teman yang ada di Sukabumi bisa ikut bergabung Dr. kalau pengen. Maulana itu ke Sukabumi itu, Klinik Amin tuh. Ya, nanti boleh bergabung nanti di apa namanya Zoom meeting ya di jam 8:30. Alhamdulillah difasilitasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, Dok. Biar Ya. ada gambaran sedikit ini dikit-dikit promo nih, Dok. Oke, ada lagi teman-teman terkait rekam medis elektronik. Jadi jangan karena kita terpaksa, karena memang peraturan pemerintah semuanya baik itu ya memang numpuk ya semuanya ya baik itu akreditasi, baik itu rekam medis elektronik, ya semuanya numpuk memang di tahun ini harus clear ya. Walaupun memang ada relaksasi ya. Seperti yang sampaikan Mas Manto tadi ya, ini dalam proses juga. Kemarin pun kita tadi ya kemarin kita Zoom dengan Kemenkes terkait pelaksanaan di FKTP seperti apa dan akreditasi gitu juga. Saya pikir bakal ada relaksasi, ada penyesuaian juga. Gitu teman-teman. Mungkin ada yang pertanyaan lagi teman-teman, silahkan. Ini sharing-sharing. Bulan depan mungkin kita sesuai dengan permintaan Dokter Maulana, mungkin kita akan bahas terkait bagaimana pengelolaan keuangan ya dok ya. Itu Dokter Maulana ya. Mungkin ada mau chat, tanya, ataupun bulan depan kita mau bahas apa, silahkan di kolom chat, atau nanti bisa di grup, kita akan bahas. Gimana dok? Dokter Maulana? Siap dok, setuju keuangan dok. Siap. Nanti kita akan bahas itu. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, Rifki, saya kembalikan atau masih ada, silahkan. Oke, baik. Mungkin rekan-rekan bila mana ada pertanyaan lagi tentang pembahasan rekam medis elektronik ini, bisa raise hand maupun di kolom chat ya, silahkan. Kayaknya hujan, jadi pada ngantuk, Ki. Kalau nggak ada, mungkin kita ketemu lagi bulan depan. Nanti kita akan bahas terkait keuangan, teman-teman ya. Boleh nanti kalau ada, kita akan buatkan nanti di grup. Mungkin apa saja yang akan kita bahas terkait keuangan. Karena keuangan ini sangat luas. Karena saya lihat sih ya, beberapa teman-teman saya mentorin memang masih masih menjadi satu antara keuangan pribadi dan keuangan klinik. Satu, yang kedua, karena tidak ada laporan keuangan, jadi mereka malas lapor pajak. Nah ini jadi masalah. Hanya kena serat cinta dari pajak. Ya gitu, teman-teman semuanya, terima kasih atas malam ini, sudah bergabung malam ini. Saya kembalikan ke Rifki. Ki, mangga sih. Mas Oke, Manto, baik. makasih Mas Manto. Makasih banyak, Dok. Makasih, teman-teman. Oke, wah luar biasa sekali ya pembahasan pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Yusuf atas sharing-sharingnya dan juga kepada Kang Manto tadi ya. Ada sedikit sharing-sharing tentang implementasi rekam medis di klinik maupun di puskesmas. Nah, tadi juga sudah di-spill ya sama Dr. Yusuf bahwa untuk bulan depan, series yang keempat, pembahasannya tentang keuangan. Wah, luar biasa sekali. Mungkin untuk acara Zoominar kali ini sampai di sini. Mohon maaf bila mana banyak kekurangan. Dan juga selamat beristirahat, selamat malam. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.